Selamat malam dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan ini adalah konten pertama tentang Clinical First Statistics dari Kira ID. Dan perkenalkan, saya adalah Paul dan hari ini tanggal 27. Nah, jadi apa itu sebenarnya? Ini merupakan pendekatan baru di statistik kedokteran. Jadi Kira ID itu sendiri bakalan berfokus pada area tersebut, yang mana sebenarnya kami ingin membawakan pendekatan-pendekatan baru untuk statistik-statistik di kedokteran. Nah, untuk clinical first statistik itu sendiri, apa itu sebenarnya? Jadi sebenarnya adalah fokusnya yang dialihkan, yaitu adalah fokus untuk kepada kasus-kasus klinik. Jadi bukan hafalan rumus, bukan lagi sesuatu yang terdengar atau terkesan membosankan gitu. Dan tujuan dari ini sebenarnya itu adalah membuat statistik itu terasa relevan. Ya, sudah biasalah kita mengetahui bahwa banyak trainer-trainer statistik yang nggak jelas penjelasannya. Tiba-tiba pakai uji ini, tiba-tiba pakai uji itu, kenapa ini, kenapa itu, nggak dijelasin. Seolah-olah kita harus memilih kucing dalam karung. Nah, kenapa statistik ini sebenarnya penting di dunia-dunia klinik kita, di dunia kedokteran? Sebenarnya itu untuk keputusan kritis. Misal ada seorang pasien yang rawat jalan, membutuhkan apakah dia rawat jalan atau rawat inap, atau pasien-pasien yang butuh obat A atau butuh obat B gitu. Kita kan menentukan seluruhnya itu menggunakan statistik sebenarnya. Dan kita itu bisa membedakan efek yang terjadi pada pasien. Apakah pada pasien diabetes itu bisa dikasih air kelapa dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah bukti sebagai evidence-based medicine. Jadi seperti itu. Nah, dan kenapa sebenarnya statistik itu selama ini terasa sulit? Sebenarnya itu karena fokusnya kita itu adalah pada rumus. Dan akhirnya banyak orang yang menghafal tanpa memahami apa sebenarnya yang dia lakukan pada uji statistik tersebut. Sehingga untuk diaplikasikan kepada contoh-contoh konkret, untuk diaplikasikan kepada penelitiannya sendiri itu menjadi sangat membingungkan. Dan kebanyakan dari kita itu terlalu terobsesi pada nilai p-value. Itu yang membuat kita itu terlalu berfokus apakah dia signifikan, apakah dia tidak signifikan. Alah, itu terus tiap hari gitu. Nah, sehingga apa yang kami lakukan di sini itu adalah kami bakalan case based. Nah, yang mana kita akan ambil kasusnya dulu. Apa pertanyaan penelitiannya, kita tentuin desainnya, kita ambil datanya, atau mungkin kita butuh data simulasi dan kita lakukan uji statistiknya itu bersama-sama. Dan titik awalnya itu adalah dari kasus dan masalah klinis yang nyata. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kamu ketemu kasusmu, kamu bisa lakukan aplikasinya gitu. Dan kalau misalkan di sini ada contoh singkat, yaitu adalah contoh misalkan ada 2 obat baru untuk pasien DBD. Nah, tinggal ya udah pertanyaannya apa? Yaitu adalah obat mana yang paling bisa menurunkan resiko untuk terjadi shock atau DSS gitu. Nah, desain dan uji yang apa yang bisa kita pilih? Ya udah, kita pilih desainnya, kemudian jenis datanya kita tentukan dan kita lakukan uji statistik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan fokusnya kali ini kan sudah berubah, yaitu menjadi manfaat klinis bagi pasien, bukan hanya masalah angka. Nah, apa yang kita dapatkan dari seri-seri ini ke depannya? Jadi, ini merupakan suatu series dengan mungkin 60 episode lebih, yang mana kita akan mempelajari. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita menyusun pertanyaan klinis, yang mana kita itu akan berbicara soal PICO. Nah, apa itu nanti akan kita bahas. Dan kita akan mengetahui hubungan tentang desain statistik dan penelitiannya dengan uji statistik yang akan kita bahas. Kemudian kita bisa mengenali jenis datanya juga dan kita bisa memilih uji yang tepat. Nah, jadi misalkan teman-teman itu mau penelitian, nah saat kalian penelitian data seperti apa yang kalian butuhkan itu akan kita bahas di sini menggunakan case base. Dan juga di sini akan ada series untuk membahas jurnal-jurnal dan menilai hasil jurnal yang dimiliki orang. Nah, semoga ini bisa tercapai lah ya. Dan kita akan menggunakan statistik untuk mendukung keputusan klinis kita sehari-hari. Sehingga kita akan bahas dari masing-masing jurnal, bagaimana cara bacanya, dan apa yang bisa kita dapatkan dari jurnal tersebut. Jadi enak kan kita belajar statistik, belajar juga teorinya. Gitu deh. Nah,
Jadi mindset dasarnya apa? Sebenarnya statistik itu bukan merupakan sesuatu yang rumit. Jadi statistik itu bukan bukan sesuatu yang memusingkan, tapi statistik itu adalah bahasa sebenarnya. Jadi itu adalah alat supaya kita tuh memahami data-data yang sudah kita kumpulkan sehingga bisa dirampung menjadi suatu kesimpulan deh. Dan dia itu bukan suatu matematika juga dan tidak memerlukan alur berhitung atau berpikir yang sebenarnya rumit. Tetapi dia itu membantu kita untuk berpikir secara sistematis. Itu adalah keuntungan dari statistik. Dan kita memegang prinsip itu adalah kita mulai dari pasien dan kembali lagi ke pasiennya. Sehingga kita mulai dari kasus dan akan kembali kepada kasus itu. Itu saja untuk pertemuan pertama kita kali ini, dan next konten mungkin kita akan memahami dasar-dasar atau konsep-konsep dasar dari statistik. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa.